Gusti Rasulullah lahir bulan Mulata arisan min sabuna etam kaldu belasa Allah
وسلم عليه وآله جميعا وسلم رسول الله محمد بن عبد الله الأراضي بأمسانا القريشي نسانا وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azadana fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita masuk kepada Rabu pertama di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam bulan kelahiran Nabi ini, Allah juga semakin menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga juga dengan berkat kita masuk ke dalam bulan Maulid ini, Allah Ta'ala takdirkan kita semua dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Burdah Imam Busiri telah mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratun laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Imam Busiri mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratun laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana dunia itu akan disematkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sangat tidak pantas. Kenapa demikian? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, maka dunia beserta isinya ini tidak akan pernah ada. Semua ada ini berkat Nabi Muhammad. Dunia ada karena sebab Nabi Muhammad. Semuanya yang ada di dalam dunia, wa ma fiha, kita, istri kita, anak kita, harta yang kita punya, jabatan yang kita pangkat, kemudian apapun kita menjadi anaknya siapa, orang tua kita, saudara kita, semua surga, neraka berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Dalam Salah Baijuri itu dikatakan, min qaulillahi ta'ala li Adam lamma sa'alahu bihaqqi Muhammad ayyaghfira lahu ma'itarafahu min suratil khati'ah. Saat Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta ampun bihaqqi Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad SAW, karena sebab Adam ingat terhadap apa yang pernah dia lihat saat ada di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usud punya usud, wa kana ra'a ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata Adam pernah melihat kepada
tiang-tiang yang ada di dalam di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maktub di sana, tertulis di sana, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Sa'altani bihaqqihi an aghfira laka. Hei Adam, kamu minta maaf kepada aku untuk aku maafkan karena sebab nama itu. Wa qad ghafartu laka. Maka Adam, ketahuilah sekarang juga kamu aku ampuni. Nurut tolak Syekh An-Nawawi Al-Bantani saat mensalahi Aqidatul Awam, beliau juga menceritakan kejadian ini. Itu dikatakan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Adam alaihissalam sejak diusir dari surga, itu 40 tahun ya, siangnya malamnya nangis gak berhenti. Kenapa begitu? Setiap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan bisyarah, gak dapat kabar gembira kalau dia sudah diampuni. Sehingga setiap hari nangis selama 40 tahun baru Allah Ta'ala buka hatinya untuk ingat kepada nama yang pernah dia lihat di arsy dulu, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Adam minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nama yang bersemat dengan namamu ya Allah, ampunilah dosaku. Sehingga saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Allah Adam, kesalahan yang diperbuat oleh Adam alaihissalam. Sehingga di sini menjadi dalil bagi kita semua bahwa tawassul itu diperkenankan. Nah, ini dalil bagi kita bertawassul kepada Nabi Muhammad itu diperkenankan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka dalam Al-Qur'an itu dikatakan diciptakan untuk Nabi Muhammad. Ada satu tafsir yang mengatakan lakum di sini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sakhkhara lakumus samsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Wa idza kanat hadhihi al-umur innama khuliqat li ajli al-bashar wa abul bashar innama khuliqa li ajlihi sallallahu alaihi wasallam. Kanat ad-dunya innama khuliqat li ajlihi fayakunu sallallahu alaihi wasallam huwa as-sababu fi wujudi kulli syai'in. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam Syarah Burdah ini. Kalau segala sesuatu itu Allah Ta'ala ciptakan untuk Adam, ketahuilah bahwa Adam itu adalah Abul Bashar, bapak daripada seluruh manusia. Tapi harus kita ingat lagi bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala li ajlihi sallallahu alaihi wasallam. Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para anbiya itu, hadirin rahimakumullah, itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi mereka itu hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, belum sempurna. Dilanjutkan Nabi berikutnya, dianjurkan menyampaikan sesuatu, belum sempurna. Dianjurkan menyampaikan sesuatu, belum sempurna. Lanjut, ujung pangkalnya nanti berakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, haddun fayuriba anhu natikun bifami. Nanti apa semua yang ada pada Nabi Muhammad itu sudah batas mentok, sudah gak ada lagi yang bisa nyalip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, makanya kita harus bangga tuh hadirin, karena sebab kita bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah mengatakan, ya, ana haddun lakum minal anbiya wa antum haddun minni minal umami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ini jatah untuk kalian sebagai nabi, dan kalian adalah jatah untuk aku sebagai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi jadi jatahnya kita, pantas kita berbangga akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah bangga Nabi Muhammad punya umat model seperti kita? Ya, sangat tokan, malas apa aja, itu, ya, cerai, odi kan odi lo mereka tentang kena tamu tentang kena lapar roy eliminasi pantas kira-kira. Kalau Nabi Muhammad sudah a'la
sudah paling tingginya orang, dan patut kita untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW. Biasa kalau kita nangis-nangis karena Nabi Muhammad itu biasa, karena memang Nabi Muhammad afdalul khalqi alal itlaqi, paling afdalnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keadaan kita seperti apa ya? Maulid sudah lewat. Itu mana umur 40 tahun berarti lagi bulan Maulid 40 kan kali. Ya, itu umurnya 30 tahun berarti itu melewati Maulid 30 kan? 30 kali. Sudahkah ada perubahan? Bulan Maulid ke bulan Maulid, bulan Maulid ke bulan Maulid. Kemudian kita berubah menjadi semakin setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh sekali hadirin rahimakumullah kalau kita tidak mau memaksakan diri untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi Muhammad itu adalah sayyidnya dua kaum jin dan manusia. Ini nandakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada jin dan juga diutus kepada manusia. Saqalain al-fariqaini min urbin wa min ajami, diutus kepada kalangan Arab dan kepada selain daripada Arab. Ajam itu adalah selain daripada Arab, Barat, Eropa, semuanya Madura, semuanya itu termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain. Ya. Nabi Muhammad itu hadirin yang dimuliakan Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua daripada yang diciptakan oleh Allah ta'ala. Bahkan ada satu kitab yang mengatakan bahkan ke benda mati pun Nabi Muhammad itu diutus. Benda-benda yang mati itu diutus Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi benda mati itu dituntut mereka itu untuk selalu salam kepada Nabi Muhammad, selalu sholawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya yang menuntunnya dan membimbingnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah seorang habib, seorang kekasih. Alladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan itu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli haulin minal ahwal limu tahami, yang mana Nabi Muhammad itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita dari satu kegentingan, dari berbagai macam bentuk kegentingan nanti di hari kiamat. Ahwal itu berarti menandakan bahwa kita itu nanti akan menghadapi kesulitan itu yang sangat banyak. Makanya Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang menyelesaikan satu hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan selesaikan 70 hajatnya dia nanti di akhirat. Situng hajat terkena ente pamari ente, maka 70 hajat di akhirat nanti diselesaikan. Ini menandakan bahwa hajat kita nanti di akhirat itu sangat banyak. Saat kita sudah masuk kepada yaumul kiamat, ya, masuk kepada mulai dari kubur, itu sudah mulai masuk macam-macam ahwal, sampai kita dibangkitkan lagi, sampai Allah Ta'ala hidupkan lagi, kemudian Allah Ta'ala giring kita, kemudian Allah Ta'ala lewatkan kita kepada sirat, kemudian Allah Ta'ala kumpulkan kita di mahsyar. Itu semuanya macam-macam bentuk musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kebaikan yang kita perbuat di dunia ini nanti akan menjadi keuntungan kita di sana. Maka kosong. Jangan tanggung-tanggung hidup itu hari. Jangan tanggung-tanggung. Apa yang dicari sama kita punya hidup ini? Kalau cuma untuk makan dan keperluan hawa nafsu kita, tidak ada batasnya. Kalau kita cuma nuruti hawa nafsu kita. Lihat ini apa kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Saat Sayyidina Umar bin Khattab itu ngaku cinta ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau lebih daripada cintaku kepada istriku, kepada anakku, kepada semua yang aku punya. Tapi aku masih lebih cinta kepada diriku sendiri, ya Rasul. Kata Sayyidina Umar,